Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Afifah Sri Nuraini, jurusan Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan, UIN Wali Songo Semarang. Di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang kolesterol. Banyak orang di luar sana menganggap bahwa kolesterol itu adalah hal yang membahayakan dan harus dihindari. Banyak orang yang ketakutan akan kolesterol dan berusaha menghilangkannya dari setiap makanan yang dikonsumsinya. Padahal, sebenarnya apa ya kolesterol itu? Mari kita simak bersama-sama. Kolesterol merupakan senyawa lemak berbentuk seperti lilin yang berwarna kekuningan. Butiran kolesterol itu sangatlah kecil dan tersimpan di dalam sel-sel tubuh. Kolesterol ditemukan pada setiap sel yang ada di dalam tubuh, merupakan zat penting bagi pembentukan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, dan juga merupakan komponen dari semua jaringan tubuh manusia. Tanpa adanya kolesterol di sel-sel tubuh kita, maka jaringan-jaringan di dalam tubuh akan terbentuk menjadi kurang kuat dan kurang stabil. Hal ini dapat membahayakan tubuh secara keseluruhan. Layaknya dalam membangun sebuah tembok, kita membutuhkan batu-batu yang kuat untuk menyusunnya. Apabila kekuatan batu itu tidak tepat, maka tembok pun akan mudah runtuh. Demikian pula dengan sel-sel tubuh kita membutuhkan kolesterol yang cukup untuk membangunnya agar lebih kuat. Itulah kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Kolesterol sama pentingnya dengan zat gizi yang lain, yaitu seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang sama-sama dibutuhkan oleh tubuh. Apabila jumlah kolesterol tidak cukup, akan mempengaruhi sel-sel di dalam tubuh kita. Bahkan, kolesterol ada di setiap sel manusia. Manfaat yang pertama adalah pembentuk dinding sel tubuh. Kolesterol dibutuhkan sebagai salah satu komponen pembentuk dinding-dinding sel pada sel tubuh. Dinding-dinding sel itulah yang membentuk tubuh menjadi baik. Sel-sel saraf terdiri atas kolesterol, sel-sel di otak terdiri juga atas kolesterol. Seluruh bagian dari sel-sel yang ada di dalam tubuh memerlukan kolesterol. Yang kedua adalah pembentuk hormon-hormon. Hormon adalah zat aktif yang dihasilkan oleh tubuh. Dalam hal ini adalah kelenjar endokrin. Hormon yang dihasilkan itu akan masuk ke dalam peredaran darah kita, kemudian mempengaruhi jaringan dan juga aktivitas organ-organ lain di dalam tubuh. Nah, kolesterol ini merupakan bahan penting dalam pembuatan hormon-hormon seperti testosteron, estrogen, dan progesteron. Yang ketiga adalah pembentuk vitamin D. Kolesterol ini dibutuhkan untuk membuat vitamin D yang penting bagi kesehatan tulang. Yang keempat, membantu proses kerja tubuh di empedu. Nah, tidak kalah pentingnya, kolesterol dibutuhkan sebagai bahan pembentukan asam dan garam empedu yang berfungsi untuk mengemulsi lemak di dalam tubuh. Faktanya, 80% kolesterol dihasilkan dari dalam tubuh kita sendiri, sementara 20% lainnya diperoleh dari makanan. Secara natural, tubuh menghasilkan kolesterol kurang lebih 1000 mg sehari. Oleh karena itu, semakin banyak asupan kolesterol yang dikonsumsi seseorang, maka akan semakin banyak pula kadar kolesterol yang ada di dalam tubuh. Hal ini akan memberikan peluang untuk menaikkan kadar kolesterol di dalam tubuhnya. Makanan yang mengandung lemak dan kolesterol akan diurai secara alami oleh tubuh menjadi trigliserid, kolesterol, asam lemak bebas, dan fosfolipid. Senyawa-senyawa tersebut yang dihasilkan akan bekerja untuk disalurkan ke saluran darah. Sebagai zat yang tidak dapat larut dalam darah, maka kolesterol tersebut akan bekerja sama dengan protein menjadi partikel yang bernama lipoprotein. Lipoprotein inilah yang akan mengalir di dalam saluran darah dan mendistribusikan kolesterol dan lemak ke seluruh anggota tubuh dengan baik. Jenis kolesterol yang pertama adalah LDL atau low density lipoprotein.
Nah, susunannya lebih banyak kolesterol dibandingkan protein dan trigliserid. Nantinya LDL ini akan dibawa ke sel-sel tubuh yang memerlukan, seperti sel otot jantung, otak, dan fungsi tubuh lainnya sehingga tubuh dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua ada kolesterol VLDL, yaitu very low density lipoprotein. Tersusun gliserid yang terbanyak dibandingkan dengan protein dan kolesterol. Yang ketiga adalah kolesterol HDL atau high density lipoprotein. Susunan dari kolesterol HDL ini memiliki jumlah protein yang terbanyak dibandingkan dengan trigliserid dan juga kolesterol. Dari kolesterol yang dibawa oleh LDL akan terjadi kelebihan kolesterol yang tidak digunakan oleh sistem tubuh. Nah, kelebihan ini akan diambil oleh HDL sehingga oleh HDL akan dibawa ke hati yang selanjutnya akan diuraikan lalu dibuang ke dalam kantong empedu. Trigliserid dan juga kolesterol merupakan hal yang berbeda. Terdapat 3 perbedaan yang akan saya berikan, yaitu yang pertama, kolesterol pada tubuh disimpan dalam jaringan hati atau dinding pembuluh darah, sedangkan trigliserid disimpan di dalam sel lemak di bawah jaringan kulit. Perbedaan yang kedua, trigliserid bermanfaat pada tubuh untuk menghasilkan energi yang lebih besar dibandingkan dengan kolesterol, sedangkan kolesterol bermanfaat pada tubuh untuk membangun sel-sel tubuh dan juga hormon tertentu. Sementara, kadar trigliserid berhubungan dengan kegemukan. Semakin gemuk orang tersebut, biasanya kadar trigliserid yang dimilikinya pun akan semakin tinggi. Kolesterol secara alami akan terbentuk di dalam tubuh seseorang. Oleh karena itu, apabila kita mengonsumsi makanan mengandung kolesterol itu lebih banyak, maka akan terjadi peningkatan kolesterol di dalam tubuh. Oleh karena itu, peningkatan kolesterol yang cukup tinggi akan menjadi salah satu faktor untuk mengganggu kesehatan, bahkan dapat mengancam jiwa. Banyak terjadi serangan jantung ataupun stroke mendadak yang menyerang seseorang, ternyata disebabkan karena kandungan kolesterol di dalam tubuh kita yang terlalu tinggi. Gejala seseorang yang memiliki kadar kolesterol di dalam darahnya tinggi biasanya tidak terlihat dengan mudah atau bahkan tidak menimbulkan gejala apapun secara khas. Namun, apabila kadar kolesterol di dalam darah itu tinggi, maka akan berpotensi menjadi aliran darahnya itu kental dan lemak-lemak yang ada di dalam dinding pembuluh darah akan mengganggu kelancaran transportasi darah. Oleh karena itu, akan berpengaruh pada kurangnya kadar oksigen di dalam darah yang beredar tersebut. Penyempitan kadar oksigen di dalam darah menjadi berkurang. Tak disadari biasanya timbul gejala seperti sakit kepala atau pegal-pegal. Tetapi hal itu juga tidak bisa dijadikan gejala patokan untuk penyebab kolesterol yang tinggi. Pemeriksaan kolesterol sebaiknya dilakukan secara teratur, setidaknya 2 tahun sekali, terutama untuk usia di atas 20 tahun. Pemeriksaan kolesterol dapat dilakukan di laboratorium oleh medis. Pemeriksaan kolesterol ini biasanya dilakukan setelah puasa sepanjang malam, kurang lebih 9-12 jam lamanya sebelum periksa. Tujuannya supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran. Nah, dianjurkan juga 24 jam sebelum melakukan pemeriksaan kolesterol tidak melakukan aktivitas fisik yang berat ataupun olahraga berat, karena apabila tubuh kita kelelahan akan dapat mempengaruhi hasil dari tes yang dilakukan. Total kolesterol ini menunjukkan jumlah antara HDL kolesterol ditambah dengan LDL kolesterol dan juga trigliserid. Normalnya jumlah kolesterol pada seseorang dalam kategori baik apabila kurang dari 200 mg. Sementara untuk 200 sampai 239 merupakan batas normal tertinggi.
Lalu untuk lebih dari 240 mg termasuk dalam kategori tinggi kolesterol. Yang pertama, faktor genetik. Adanya riwayat keluarga yang memiliki kolesterol tinggi dan juga penyakit jantung koroner ternyata dapat pula memicu anggota keluarga yang lain untuk memiliki resiko tersebut. Yang kedua, adanya faktor usia. Semakin lanjut usia seseorang, resiko memiliki kolesterol tinggi akan semakin meningkat. Biasanya, orang yang berusia lanjut memiliki kadar LDL yang lebih, sehingga kemungkinan kolesterol tinggi pun akan semakin besar. Kolesterol yang ada di saluran darah semakin lama akan semakin menebal. Oleh karena itu, semakin bertambahnya usia, maka penebalan yang terjadi pun akan semakin banyak. Yang ketiga adalah kegemukan. Kegemukan terjadi pada seseorang karena asupan kalori yang masuk ke dalam tubuhnya itu berlebih. Akibatnya, kalori yang tertimbun di dalam tubuh akan menjadi lemak sehingga dia menjadi gemuk. Nah, tumpukan lemak ini akan menimbulkan resiko penyakit tekanan darah tinggi, jantung, stroke, karena saluran darah tertutup oleh kolesterol yang mengendap. Yang keempat adalah malas berolahraga. Kurangnya tubuh bergerak dan berolahraga akan mengakibatkan makanan yang masuk tidak termanfaatkan dengan baik, yang akhirnya akan membuat timbunan lemak pada tubuh semakin tebal dan kadar kolesterol pun akan semakin meningkat. Yang kelima adalah kebiasaan merokok. Ketika seseorang merokok, orang itu akan menghisap nikotin yang terkandung di dalam rokok. Nikotin dalam rokok merupakan zat yang dapat mengganggu kerja tubuh dan mempengaruhi metabolisme kolesterol di dalam darah. Merokok dapat merusak dinding dari saluran darah sehingga dinding tersebut rusak dan memudahkan lemak-lemak darah menempel di dalamnya. Yang keenam adalah penderita diabetes. Tingginya tingkat gula darah dalam seseorang akan meningkatkan kadar LDL kolesterol di dalam darahnya dan juga akan menurunkan kadar HDL. Pada penderita diabetes, memiliki kadar LDL kolesterol yang tinggi sehingga penumpukan kolesterol yang ada di dalam darah pun akan semakin banyak. Akibatnya penumpukan kolesterol di dalam darah pun akan semakin banyak dan juga dapat berpotensi memiliki penyakit jantung. Makanan yang memicu adanya kolesterol yang tinggi biasanya adalah makanan yang enak. Makanan enak selalu lezat dan gurih, terasa di lidah, namun memiliki kolesterol yang tinggi. Seperti makanan yang digoreng, akan menjadikan rasa makanan tersebut menjadi lebih gurih dan enak. Sementara makanan-makanan yang dapat memicu adanya peningkatan kolesterol yang tinggi adalah daging sapi, daging ayam dengan kulit, hati ayam, kuning telur ayam, susu berlemak dan keju, margarin atau mentega, gula, dan santan. Cara yang pertama adalah memperhatikan jenis makanan yang diasup. Perlu pemilihan makanan yang mengandung rendah kolesterol. Yang kedua adalah pemilihan dan pengolahan makanan yang tepat. Untuk penderita kolesterol, tidak dianjurkan dalam proses pengolahannya menggunakan cara digoreng. Yang dianjurkan adalah dengan cara direbus ataupun dikukus. Yang ketiga adalah makan makanan dengan gizi yang seimbang. Dalam setiap porsi makan seharusnya mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin dan mineral. Keempat adalah mengurangi asupan karbohidrat sederhana dan menggantinya dengan asupan karbohidrat kompleks. Dan yang terakhir adalah cukup serat. Serat bisa didapatkan dengan kita mengonsumsi buah dan sayur yang cukup. Menjalankan pola hidup yang sehat, terutama untuk berolahraga, merupakan hal yang sangat baik untuk kesehatan. Disarankan setidaknya 3 kali tiap minggu dengan durasi 30 menit secara teratur. Aktivitasnya disesuaikan dengan kemampuan penderita. Sebenarnya, olahraga tidak hanya untuk penderita kolesterol saja, tapi untuk orang yang sehat pun harus berolahraga. Seperti kacang kedelai, ikan salmon, alpukat, bawang putih, bayam, kacang mede, kacang almond, kacang kenari, teh, dan coklat.
Biasanya makanan yang mengandung rendah kolesterol dan juga memiliki kadar omega 3 yang tinggi. Sekian paparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.